37.270 korban keracunan dan skandal korupsi BGN. Ini yang perlu kita kritisi. Ini adalah perilaku biadab dari orang-orang yang dengan sengaja, tega-teganya memberikan makanan kepada anak-anak itu, tidak dikontrol kebersihannya sampai orang keracunan dan dikasih makanan busuk, bahkan dipangkas lagi, menunya sangat jelek sekali. Ini adalah penyelewengan dari kepercayaan presiden kepada Anda yang diberikan mandat. Kata banyak orang, MBG buang-buang uang rakyat, ratusan triliun mubazir. Dan sudut pandang saya gimana? Uang tidak 100% hangus loh. Ada uang 600 miliar per hari, itu mengalir ke petani guys. 1,28 juta lapangan kerja terbentuk. Kemarin kan teriak-teriak pingin 19 juta lapangan kerja. Ini udah dibikin nih 1,28 juta. Dari mana? Nanti kita bahas ya. Dan itu ikut andil ke PDB. GDP kita naik. Pertanyaan sebenarnya adalah bukan boros atau enggak. Tetapi apakah ini sudah tepat sasaran? Bener nggak nyampe ke petani? Nah, saya yakin kalau petani sih mungkin real ya. Karena nggak mungkin kan para koruptor mau jadi petani kotor-kotor gitu ya. Dan intinya dari efisiensi poin nomor 3 itu sebenarnya sebisa mungkin tidak ada food waste. Dan kemudian jangan sampai membangun dapur-dapur di daerah yang tidak rawan pangan. Banyak yang bilang kan, kalau seandainya MBG ini dihentikan kan uangnya bisa dipakai buat BBM. Ini faktanya. Ternyata BBM itu, subsidi itu 80% yang menikmati adalah keluarga mampu. Orang yang punya mobil. Dan hanya 20% yang menikmati yang tidak mampu. Jadi ini angka jujur atau tidak, silakan cek sendiri. Kalau Anda mau berdemo, Anda mau teriak-teriak, jawab saya dulu, apakah angka ini benar? Saya rela membeli Pertamax Turbo agar subsidi bisa dipakai untuk teman-teman kita yang nggak mampu. Jangan sampai Anda sudah punya duit banyak, Anda masih mau Pertalite, Anda jahat sekali, ya. Jadi kalau kita lihat di sini jelas kalau MBG dihentikan dan dilarikan ke subsidi, kemungkinan besar orang-orang yang pingin menikmati uang subsidi BBM itulah yang minta MBG di stop. Bagaimana jika 82 juta ini kita pangkas, jangan 82 juta, tetapi kita potong menjadi 69 juta saja, sesuai dengan kategori menengah ke bawah. Sesuai dengan Amerika, berdasarkan income adalah orang-orang yang layak menerima bantuan ini. Sehingga biayanya menjadi 220 triliun saja. Hematnya berapa? 48 triliun. Nah, 48 triliun ini kita perhatikan ya, angka di atas hitungan linier, pagu dibagi target secara average linier. Hemat real lebih kecil 65-70% karena biaya tetap infrastruktur 30.000 dapur dan admin tidak ikut terpangkas dan pagu belum tentu terserap penuh. So, kalau kita perhatikan banyak orang bilang fokus ke yang miskin aja, hemat ratusan triliun.